Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan membantu kalian mempelajari mata pelajaran IPA dengan materi sistem ekskresi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah di rumah kalian banyak sampah? Nah, setiap harinya ibu kalian misalnya ketika memasak atau mencuci baju itu pasti menghasilkan sampah, dan sampah tersebut harus dikeluarkan dari rumah, harus dibuang keluar rumah. Jika tidak, maka sampah tersebut akan menimbulkan bau dan sebagai sumber berbagai penyakit. Sama halnya dengan tubuh kita. Tubuh kita menghasilkan sampah sisa metabolisme, dan sampah-sampah tersebut harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh disebut dengan sistem ekskresi. Ada 4 organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Yang pertama, ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin. Hati mengeluarkan zat sisa berupa urea, asam urat, dan bilirubin. Sedangkan kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat, dan paru-paru mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ginjal. Fungsi ginjal sebagai organ sistem ekskresi yaitu yang pertama menghasilkan urin, kedua menyaring darah, ketiga menjaga pH darah, dan ginjal ini tersusun atas jutaan nefron. Nefron itu yang seperti apa? Nefron itu ini yang gambarnya yang banyak lekukan-lekukannya. Sekarang kita harus mengenali lebih jauh bagian-bagian dari nefron. Nah, ini yang diberi tanda nomor 1 namanya glomerulus, sedangkan yang diberi tanda nomor 2 namanya kapsula Bowman. Nah, yang ketiga yang lekukan panjang ini disebut dengan tubulus proksimal. Nah, sampai sini tubulus proksimal. Kemudian ada saluran turun kemudian naik. Nah, ini disebut dengan lengkung Henle. Dan yang yang kelima disebut dengan tubulus distal, dan bagian yang keenam ini disebut dengan tubulus kolektivus. Harus diingat ya bagian-bagiannya. Di dalam ginjal, khususnya di bagian nefron, terjadi proses pembentukan urin. Pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yaitu penyaringan. Yang kedua reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali. Dan augmentasi atau disebut dengan penambahan zat sisa. Yang pertama tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini merupakan penyaringan darah. Pada tahap filtrasi, protein dan sel darah tidak boleh keluar atau tidak boleh lolos saring. Dan tahap filtrasi ini terjadi di nefron bagian glomerulus. Hasil dari tahap filtrasi disebut dengan urin primer. Urin primer mengandung zat urobilin, urea, glukosa, air, dan asam amino. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti asam amino dan glukosa. Tahap reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, dan hasil dari tahap reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Tahap yang ketiga dalam proses pembentukan urin adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengeluaran urea, amonia, kreatin, garam, dan vitamin. Tahap ini terjadi di tubulus distal. Hasilnya disebut dengan urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini nanti akan dibuang Urin sesungguhnya ini nantinya akan dikeluarkan menuju ke uretra atau ureter. Organ yang kedua yaitu hati. Dalam sistem ekskresi, hati mengekskresikan atau mengeluarkan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Nah, ini merupakan proses
perombakan atau pemecahan sel darah merah. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah akan dipecah oleh makrofag menjadi hemoglobin. Hemoglobin kemudian dipecah menjadi heme dan globin. Globin nantinya akan membentuk asam amino, sedangkan heme dipecah lagi menjadi Fe atau besi dan biliverdin. Fe nantinya akan diangkut ke sumsum tulang untuk membentuk eritrosit baru, sedangkan biliverdin akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin akan diubah menjadi urobilin dan sterkobilin. Urobilin ini merupakan pigmen untuk mewarnai urin, sedangkan sterkobilin digunakan untuk mewarnai feses. Organ ekskresi yang ketiga yaitu kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit sebagai organ ekskresi karena dapat mengeluarkan keringat. Kenapa kulit bisa menghasilkan keringat? Karena kulit memiliki kelenjar keringat. Fungsi selain sebagai organ ekskresi, fungsi kulit yang lainnya adalah pembentukan dan pengeluaran keringat, terus melindungi tubuh dari gangguan fisik seperti sinar matahari, tekanan, suhu, bakteri, dan zat kimia. Kemudian mengatur suhu tubuh dan pembentukan vitamin D. Yang keempat, paru-paru. Kita udah tahu ya, paru-paru ini berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Nah, reaksi pembentukan energi tersebut ternyata melepaskan zat sisa yaitu karbon dioksida, dan karbon dioksida tersebut harus dikeluarkan. Jadi paru-paru mengeluarkan zat sisanya berupa karbon dioksida. Sampai di sini dulu mengenai organ sistem ekskresi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.